Oke, baik ya. Kita bisa mulai perkuliahan kali ini ya. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas eh, Medan EM ya. Untuk pertemuan ke-12 ini kita akan bahas tentang hukum Biot-Savart dan hukum Ampere ya. Nah, gitu. Hukum biot hukum Biot-Savart ini nanti kita akan bahas bagaimana kita mencari medan magnet pada suatu titik ya. Nah, itu. Kemudian nanti dengan hukum Ampere ya, kita akan juga bisa mencari ya bagaimana medan magnet pada suatu titik seperti itu ya. Itu. Nah, ini. Oke. Oke ya, yang pertama kita bahas dulu ya. Nah, ini. Ini yang pertama kita bahas dulu tentang hukum Biot-Savart. Itu ya. Nah, ini. Ini ya. Tuh, ya. Nah, bagaimana eh, hukum Biot-Savart ini bekerja ya? Nah, bagaimana fakta eksperimen yang terjadi pada hukum Biot-Savart itu sendiri? Nah, itu yang ingin kita diskusikan. Nah, tapi sebelum review ke sana, ya kita perlu rangkum dulu apa yang sudah kita dapat sejauh ini ya, yaitu tentang kelistrikan dan kemagnetan, ya sedikit saja, bahwa sebenarnya kalau kita berurusan dengan suatu muatan yang stasioner, gitu ya, artinya nanti kita sedang berurusan dengan kasus yang namanya kasus elektrostatik, gitu ya. Nah ini, sehingga kita pelajari suatu variabel fisis yang namanya medan listrik. Nah ini, nah sekarang kita pelajari suatu keadaan arus yang kita sebut dengan arus steady, ya. Arus steady itu arus pada keadaan tunak, ya. Nah, arus yang pada keadaan tunak ini, pada keadaan mantap gitu ya, itu kita kaji dengan yang namanya magnetostatik, ya. Nah, sehingga kita nanti akan berurusan dengan variabel yang namanya variabel medan magnet di sini ya. Nah, apa maksudnya arus steady di sini? Nah, ini arus steady di sini maksudnya di sini kita akan mempunyai suatu arus yang mengalir seterusnya secara kontinu tanpa ada perubahan dan tanpa ada perubahan muatan yang mengisi pada setiap ruang seperti itu ya. Nah, istilahnya without charge filling up anywhere gitu ya. Jadi tanpa ada muatan yang menyempil istilahnya, menyempil pada suatu ruang, suatu titik seperti itu. Ya, bisa juga kita katakan di sini arusnya arus stasioner gitu ya. Jadi ini kita bisa katakan tidak ada perubahan juga gitu ya. Ini tuh. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu sumber ya. Nah, misalnya saja kalau kita punya suatu sumber eh, muatan ya. Nah, misalkan saja ini suatu sumber muatan
dan rapat arusnya direpresentasikan dengan J, dan ini ya, ini aksen gitu ya, maka ini dikatakan magnetostatik apabila, gitu ya. Nah ini dikatakan memenuhi magnetostatik itu apabila ini memenuhi turunan rho ini ya terhadap T itu sama dengan nol. Ya, artinya apa? Artinya di sini tidak ada perubahan distribusi muatan selama selang waktu tertentu. Jadi dia dipertahankan konstan, gitu ya. Istilahnya tidak ada muatan yang bisa kita katakan tidak ada perubahan muatan yang keluar masuk sistem. Nah, itu ya. Dan yang kedua, nah, bagaimana dengan rapat volumenya? Rapat arus volumenya itu juga konstan ya, jadi sama dengan nol. Nah, ini artinya apa? Artinya jumlahnya dia konstan. Nah, itu ya. Nah, artinya di sini ini ya, kita bisa anggap rho itu dan j itu masing-masing konstan ya. Nah, variabel yang kita sebut dengan variabel tetap, nilainya tidak berubah. Nah, itu seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini jadi kalau begitu, kalau kita masih ingat persamaan kontinuitas ya, nanti kita tentu saja akan berurusan dengan divergensinya. Itu bagaimana, itu ya. Nah, tapi kita langsung saja ya ke perumusan yang namanya hukum filsafat. Jadi ini keadaan demikian ini berlaku keadaan magnetostatik ya. Nah ini, jadi ini keadaan yang disebut dengan keadaan magnetostatik. Nah, jadi kita perlu libatkan lagi tentang hukum filsafatnya sekarang. Nah, kemudian nanti kita akan kaji ya, kita akan kaji penerapannya dalam beberapa kasus gitu ya. Nah, ini. Nah, kita mulai dulu dengan fakta eksperimennya gitu ya. Nah, bagaimana fakta eksperimen eh, dari hukum filsafat ini gitu ya. Nah, ini jadi kita harus tahu ya. Nah, fakta eksperimennya ini ya. Nah, yang pertama, fakta eksperimen dari hukum filsafat itu tentu saja dia yang pertama itu tergantung dengan arus ya, dia sebanding dengan arus. Nah, ini. Jadi kalau kalau kita punya arus, yang arusnya kalau kita dilipat gandakan, maka nanti itu secara eksperimen menyebabkan sudut defleksi dari jarum magnetnya itu juga berlipat ya. Jadi ini menunjukkan ketergantungan terhadap arus ya. Nah, ini tuh. Nah, yang kedua, itu ya. Maka kalau kita ukur, nah ternyata saat pengukuran dari hukum filsafat itu semakin jauh eh, jarak yang kita jadikan titik acuan, maka semakin lemah jaraknya. Nah, itu ya, semakin dekat, semakin kuat juga medan magnetnya. Maka dia itu berbanding terbalik dengan kuadrat dari jaraknya. Nah, ini ya, super R kuadrat. Nah, ini jelas ini ketergantungan terhadap kuadrat dari jarak. Itu ya. Dan hubungannya itu berbanding terbalik ya. Nah, kuadrat dari jarak. Nah, ini ya. Tuh, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya, itu ya. Nah, ternyata tidak hanya jaraknya di mana dan besar arusnya berapa. Nah, nanti B ini sangat bergantung sama orientasi dari lokasi arusnya, gitu ya. Orientasi dari posisi arus, posisi medan magnet terhadap keberadaan gerak arusnya, gitu ya. Nah, bisa kita katakan
di sini secara matematis setara dengan orientasi itu bisa kita katakan sebagai sinusnya. Nah, atau bisa kita katakan sebagai sebanding dengan DL aksen, gitu ya. Nah, cross R topi. R topi ini mungkin cenderung abstrak ya. Nah, memang cenderung abstrak, tapi tidak masalah. Ya, kita nanti perjelas lebih baik. DL aksen itu adalah arah dari arusnya, dan R topi itu adalah titiknya. Jadi, posisi titik dengan posisi arah arusnya itu sangat menentukan besar medan magnetnya itu berapa, gitu ya. Nah, jadi makanya dia dikatakan sin ini ya. Nah, ini kita katakan di sini ketergantungan terhadap orientasinya. Nah, ini ya, itu seperti itu. Jadi misalnya saja seperti ini, itu ya. Nah, itu kan bergantung sama sin ya. Artinya kan berarti nilai B itu bisa kita katakan maksimum ya. Berarti nilainya maksimum pada saat tetanya 90 derajat ya, karena sin 91. Nah, gitu ya. Nah, dia nilainya maksimum artinya apa? Artinya nilai medan magnet itu akan maksimum kalau misalkan orientasinya itu sejajar dengan titik yang ditanyakan. Gitu ya. Elemen kawatnya tegak lurus terhadap arah pengamatannya. Seperti itu. Betul. Nah, dia bisa juga bernilai nol kalau misalkan ya B bernilai nol kalau misalkan sin yang bernilai nol itu kan terjadi ketika tetanya nol kan. Nah, itu. Nah, itu ya, nol derajat. Maka di sini sin nol itu sama dengan nol. Karena sin nol sama dengan nol kan. Nah, di sini nilainya itu seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Artinya apa? Minat magnetnya itu nol kalau misalkan orientasi antara elemen kawatnya dan terhadap arah jarak pengamatannya itu sejajar, ya kan? Nol kan? Nah, seperti itu ya. Oke. Maka secara matematis orientasi yang apa namanya? Orientasi dari medan magnet atau keberadaan dari medan magnetnya itu bisa kita tuliskan bisa kita tuliskan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini. Nah, coba. Tuh, kita gabungkan saja semua rumus-rumus yang ada ya. Yaitu dari sini medan magnet ini ya, itu ya. Ini, ini. Itu secara hukum filsafat itu seperti ini. Ini B ini ya bisa kita tuliskan mu 0 I per 4 pi itu integral dl aksen. Nah, gini ya. Nah, ini R topi dibagi dengan jarak R kuadratnya. Ini ya. Nah, ini merupakan gabungan dari apa yang sudah kita tulis tadi. Nah, ini ya. Nah, boleh juga kita rumuskan seperti ini, ya. Mu 0 per 4 pi ini di mana di sini ada i dikalikan dl aksen, ini bisa kita tuliskan dalam i vektor, itu boleh juga. Jadi kita nyatakan i-nya dalam vektor, ya, I, r topi dibagi dengan r kuadrat dl aksen. Nah, tapi kalau saya itu lebih cenderung pada rumus yang pertama saja. Kalau saya seperti itu. Nah, ini. Oke, itu ya. Nah, apa yang kita mau dari sini? Nah, tentu saja nanti ini kita dapat mencari eh, apa namanya? Dapat mencari minute magnet pada suatu titik. Ya, tentu saja nanti mu nol itu adalah itu ya. Mu nol ini itu adalah nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, itu kalau R itu adalah jarak sumber ya, jarak sumber arus ke titik ya yang ditanyakan. Nah, itu dl aksen ya, itu adalah elemen dari panjang yang dialiri arus ya. Nah, lalu di sini ada juga R topi itu adalah vektor satuan ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan R, R-nya itu sendiri. Nah, R cacing ya.
Nah, vektor satuannya. Nah, itu. Dan B-nya tentu saja medan magnetnya. Nah, ini ya. B-nya itu adalah medan magnet. Nah, jangan lupa satuannya itu Tesla. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi, kalau kita orientasikan, kalau kita perlihatkan ya, secara ilustrasi ya. Nah, ini misalkan kita punya suatu sumber kawat berarus. Nah, katakanlah arusnya itu seperti ini. Nah, nanti kita bisa, tadi arusnya muternya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa saja ambil satu elemen panjangnya. Nah, di sini ya, ini ya. Nah, ini berarti arahnya ke sana dong, DL aksennya. Nah, ini ya, ini DL aksen itu. Nah, itu. Nah, nanti kita misalkan kita ingin tahu medan listrik di medan magnet di sini ya, pada jarak R di sini. Maka kita tarik saja ini vektornya sini ya. Ini tuh, tuh ya. Nah, seperti itu. Itu maksudnya, oke ya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba suatu kasus ya. Suatu kasus ini di mana kasus ini sudah sering sudah pernah dibahas waktu SMA sebenarnya, tapi di SMA bedanya kita menggunakan rumus yang sudah jadi, gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang kita eh, rumus yang bisa kita gunakan untuk semua kasus yaitu rumus filsafat ya. Nah, di sini. Nah, ya. Oke, ini, ini. Oke, ya kita coba satu kasus ya. Ini ya, kawat ini lurus panjangnya tak hingga, gitu ya. Nah, di sini. Jadi sekarang kita punya kawat lurus panjang tak hingga ya. Nah, jadi kawatnya itu panjang banget, gitu ya. Nah, kawatnya itu panjang banget ya, membentang dari mana? Dari sini ke sana, gitu ya. Nah, panjang tak hingga. Tapi untuk kita mempelajari kawat lurus yang panjang tak hingga, kita harus mulai dulu dari kawat yang panjangnya berhingga, ya. Panjangnya berhingga itu maksudnya panjangnya tertentu gitu, sekian meter, sekian kilo gitu ya. Kalau tak hingga kan panjang banget gitu ya. Nah, berarti kita mulai dulu dari kawat yang panjangnya berhingga. Ya, kawat berhingga dulu. Jadi setelah kita mendapatkan rumus untuk kawat yang berhingga, nanti kita bisa aproksimasi untuk kawat yang panjangnya tak hingga, gitu ya. Nah ini, ya, misalnya seperti ini. Nah, kita punya kawat panjangnya berhingga gini ya. Nah, katakanlah ini dialiri suatu arusnya itu adalah I gitu ya. Nah, ini ya, arusnya ke sana. Nah, katakanlah kita alirkan ke atas, gitu ya, I. Nah, kemudian jangan lupa ya, kalau arusnya ke atas, kita ambil juga elemen panjangnya itu, eh, apa namanya, elemen dari panjangnya itu ke atas juga ya. Nah, di sini, ini, jadi elemen panjangnya ya, itu sebesar DL aksen. Nah, gitu ya. Kemudian kita disuruh mencari suatu medan magnet, gitu ya. Medan magnet di sini, katakanlah di titik P di sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian tentu saja di sini kita ingin mencari medan magnet pada suatu jarak. Nah, ini jarak sini ke sini, itu jaraknya, katakanlah itu jaraknya adalah S, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, panjangnya tentu saja panjang dari apa namanya? Panjang dari sini ke sini, ya. Nah, panjang dari sini ke sini, katakanlah ini kita sebut dengan L aksen gitu ya. Nah, ini. Dan ini tentu saja membentuk sudut theta, gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Ini. Ini kita ambil dulu kawat yang panjangnya berhingga, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau begitu,
ya, maka di sini variabel yang bermain itu adalah variabel tetanya, gitu ya. Tapi tetanya itu sebenarnya tetanya itu divariasikan dari sini ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini dari sini tuh, oke, bentar. Oke, sorry dik, sorry dik. Aku baru tahu kamu masuk. Sorry, sorry. Wait, wait, wait. Aku juga dari kamar mandi nih. Oke, ya ini ya. Sorry, tadi agak loading. Oke. Nah, ini ya. Ini kawat lurus tak hingga ya. Nah, sudah modelnya seperti ini. Kawatnya itu yang warna merah itu. Dialiri arus I yang warna biru itu. Nah, di sini ya. Oke. Kalau kita lihat rumusnya, Dik, ini kan ada DL cross R ya. Nah, ini kamu dengerin ya. Nanti ini saya keluarkan di ujian, blok ketiplek ya. Nah, itu kita butuh variabel ya, DL cross R. Nah, R-nya itu apa? Nah, ini R-nya itu adalah nanti suatu ini ya, suatu vektor yang kita sebut dengan orientasi tadi. Oke, nah ini sebentar. Ini ya. Nah, ini pasti nanti orientasinya kan ke sana. Nah, ini ya, sebentar, sebentar. Ini ya. Oke. Nah, ini orientasinya kan R topinya kan ke sana pasti. Nah, gini ya. Nah, ini R topi karena ini R topi itu vektor yang menuju titik P. Nah, ini ya. Nah, ini kita buat sudut gitu ya. Nah, ini ya, katakanlah sudut ini dengan DL-nya kan ke sana. Nah, ini ya. Nah, ini sudutnya ke sana. Nah, berarti nanti ini eh, DL ini ya, DL. Nah, ini cross R topi itu adalah panjang vektor DL-nya. Ini kan kalau secara rumus vektor kan gitu ya. Panjang vektor R topinya itu dikali sin sudutnya. Sudut yang mengapit antara DL dan R, yaitu sudut ini. Nah, sudut ini itu kan berarti kan 90 min theta ya. Nah, ini ya. Nah, ini panjang vektor R topi itu satu. Nah, ini ya. Itu satu karena apa? Karena vektor satuan, panjangnya satu. Berarti ini sama dengan DL ya. Nah, ini sin 90 min theta itu adalah cosinus theta ya. Nah, ini berarti di sini DL ini aksen gitu ya, kasih aksen itu. Maaf, saya lupa. Ini ini sudah berupa panjang ya. Jadi DL aksennya sudah kita gak usah kasih vektor-vektor lagi ya. Nah, ini DL aksen cos theta ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ini ada kos-kosannya di sini. Nah, kalau kosnya berarti berhubungan sama segitiganya ya. Nah, segitiganya berarti itu ya. Nah, segitiganya eh, berarti nanti kita ambil ya. Nah, segitiga P itu ya. Nah, dibuat ini saja. Nah, ini kan, ini ya. Ini sudutnya adalah theta, ini adalah L aksen, dan ininya S ya. Nah, berarti sudut miringnya, kalau secara Pythagoras, berarti kan kita bisa tuliskan S kuadrat tambah L aksen kuadrat ya. Berarti kosinusnya dari sini, kosinus theta, itu kan samping dibagi miring ya. Sampingnya itu adalah S-nya tadi. S dibagi, ini ya, P2D S kuadrat tambah L aksen pangkat 2, pangkat 2 gitu ya. Nah ini, itu, itu kosnya. Nah ini. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, atau kita boleh ambil tan ya. Nah, kalau kos itu nanti itu pokoknya butuh itu nanti kosnya. Biarin aja dulu. Tapi ada situasi nanti kita DL aksennya dinyatakan dalam theta gitu. Nah, kalau kita nyatakan ya, L aksen ya. Nah, kalau kita nyatakan tan ya, jadi ini kita tandai dulu deh, Imran. Ini ya. Ini itu adalah persamaan satu, hukum filsafatnya. Yang ini adalah persamaan dua, ini persamaan tiga. Nah, nanti ini nilai tannya, ya. Tan itu kan depan per samping ya. Depannya
tan ya, depannya theta kan L aksen, sampingnya itu adalah S. Nah ini ya. Berarti dari sini kita punya L aksen sama dengan S dikalikan tan theta ya. Nah itu. Berarti kan kalau L aksennya sama dengan S tan theta, nah maka nanti kita bisa dapatkan elemen DL aksennya ya. Nah, turunkan DL aksen terhadap theta. Karena kenapa? Kenapa kita turunkan terhadap theta? Karena sudutnya yang kita jadikan variabel perubahan ya, theta satu dan theta 2 di situ ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Selanjutnya kita turunkan terhadap theta, turunannya term itu apa? Yaitu secant kuadrat theta ya. Nah, ini. Berarti kita punya DL aksen itu sama dengan S secant kuadrat theta D theta ya. Secant itu kan 1/cos. Berarti kalau secant kuadrat itu seper cos kuadrat theta ya. Nah, di sini D theta. Gitu. Nah, ya sudah. Jadi kita punya persamaan, katakanlah ini persamaan 4 ya. Nah, itu. Nah, kita substitusikan semua. Nah, itu ya. Ke persamaan satu ya, ke hukum filsafat. Jadi, 2 persamaan 3 dan persamaan 4 substitusikan ke persamaan satu ke hukum Biot-Savart. Ini ya. Nah, hukum Biot-Savart yang mana kita pakai? Nah, kita pakai yang ini aja. B mu 0 I dibagi 4pi ya. Nah, ini integral dl aksen ya, cross r topi. Nah, ini dibagi dengan r cacing pangkat 2 ya. Nah, r cacing pangkat 2 ini apa? R cacing pangkat 2 itu ya ini, panjang ini ya. Nah, ini kan r-nya. Lalu dari situ, sisi miringnya itu yang mana? Yang ini. Nah, r-nya itu adalah s kuadrat plus l aksen kuadrat itu tadi. Itu ya. Itu. Nah, itu. Sama dengan sisi miringnya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi cos θ-nya itu, ya kalau kita ambil ya tadi ya, cos θ-nya itu kan sama dengan S dibagi akar-akar itu lah ya. Nah, akar-akar ini S kuadrat tambah L aksen kuadrat. Nah, yang bawah ini itu sama dengan panjang vektor R-nya. Nah, berarti R-nya ini juga bisa kita tulis menjadi S per cos θ. Jadi semua variabelnya kita nyatakan dalam θ di sini. Jadi ini kita tambah juga persamaan 5 gitu ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ya sudah, yuk kita proses. Seperti ini mu 0 I dibagi dengan 4pi integral yang atas dl aksen cross r topi ya. Tadi hasilnya apa? Dl aksen cross r topi itu. Hasilnya adalah dl aksen cos theta ya. Nah, hati-hati di sini masih kita belum proses ya. Ini masih baru kita masukkan persamaan yang persamaan 2 tadi ya. Nah, yang ini persamaan 5 ya. Nah, sabar ya, satu-satu dulu. Nah, R kuadratnya, berarti ini dikuadratin nih, berarti yang ini persamaan 5 ya. Berarti kan S kuadrat dibagi dengan cos kuadrat theta ya. Berarti kita punya ini sama dengan mu 0 I per 4pi ya. Ini integral, ini jadinya dl aksen per S kuadrat cos pangkat 3 theta ya. Nah, dl aksennya ini bisa kamu nyatakan dengan persamaan 4 deh. Itu ya. Nah, ini kan persamaan 4 kan. Nah, dl aksennya tadi sama dengan ini ya. S per cos kuadrat theta d theta ya. Mu 0 I per 4pi S per cos kuadrat theta ini ya. Ini seper S kuadrat cos pangkat 3 theta d theta kan gini ya. Nah, ini coret, coret ya. Ini cos pangkat 2, ini cos pangkat 3. Nah, ini S-nya bisa kita keluarkan. Minal I per 4pi integral cos theta d theta. Itu ya. Nah, di sini. Nah, tentu saja theta yang kita mainkan itu dari mana? Theta 1 hingga theta 2 kan? Karena di sini ada theta 1 dan theta 2 ya. Nah, ini. Ini theta 1, ini theta 2. Gitu ya. Integral cos itu apa? Integral cos itu adalah sin. Iya. Ini sin theta 2, ini sin theta 1. Itu ya. Oh ya, S-nya lupa ini. Nah, ini S-nya kita keluarkan ya. Nah, ini ya. Nih, tuh. Ini ya. Ini adalah rumus hukum Biot-Savart bagi
panjang kawat yang panjangnya tidak berhingga, gitu ya. Nah, ini kita keep dulu, kemudian kita lakukan aproksimasi ya. Nah, dari sini. Oke, oke. Nah, seperti itu. Nah, apa aproksimasi yang bisa kita eh, gunakan di sini? Nah, ini baru tetanya loh ya. Nah, ini. Nah, iya. Nah, kita jangan lupa ya bahwa ini tuh yang namanya apa? Yang namanya medan magnet itu besaran vektor loh ya. Nah, ini kita belum ada vektornya ini. DL cross R ya. Ini kan DL ke sana, cross R berarti itu arahnya di titik P itu arahnya masuk bidang ya. Arahnya masuk bidang. Jangan lupa ini X, ini Y, nah, ini Z. Berarti kalau ini kan kamu gunakan kaidah tangan kanan ya. Ini jempolnya ke atas, I-nya ke atas. Berarti nanti kalau pakai kaidah tangan kanan, empat tanganmu akan menuju ke titik P. Menuju ke titik P artinya masuk. Berarti itu masuk ya arahnya ya. Masuk itu arahnya ke minus Z ya. Nih. Nah, itu ya, minus Z. Nah, ini kamu jangan lupa taruh minus Z di sini. Itu ya. Karena dia besaran vektor kan. Nih, itu ya. Nah, sekarang kalau kita aproksimasi untuk kawat yang sangat panjang, itu ya. Nah, bagaimana sekiranya kalau yang kita gunakan itu adalah kawat yang sangat panjang ya. Nah, ini itu berarti secara logika nanti theta 2-nya itu kan akan ini kan dia biru-biru ini akan cenderung ke sana ya. Akan cenderung membentuk sudut 90 derajat ya theta 2-nya ya. Nah, itu kan ya. Kalau theta satunya berarti kan minus 90 derajat. Berarti ini akan cenderung nanti begini. Nah, theta 2 dan theta satunya. Kalau misalkan kawatnya itu sangat panjang, berarti nanti ini kan eh, ini ya, ini ya. Jadi theta 2-nya ini 90 derajat, yang ini theta satunya cenderung minus pi per 2. Nah, ini kan gitu ya. Jadi dari gambar itu bisa kamu aproksimasi lagi menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, nanti ini gampang aja ya. Sin theta 2, ya variabel theta 2 di sini bisa kamu ubah sin 90 ya, sin 91. Nah, kalau yang bawah sin theta 1, ini kan sin minus 90 ya. Sin minus 90 itu minus 1. Oke ya. Berarti dari sini kita punya B-nya itu ya, mu 0 I per 4 pi S gitu ya. Nah, ini. Berarti kan sin theta 2-nya kan 1, ini sin theta satunya minus 1. Ini ya. 1 kurang minus 1, 2. 2 dibagi 4 kan setengah. Berarti kita punya medan magnetnya mu 0 I jadinya per 2 pi S. Ya, nah ini. Jadi minus Z. Gitu ya. Nah, ini. Tuh. Tuh ya. Nah, atau kalau misalkan kita kaji ini pada seluruh titik ya. Jadi ini kalau misalkan kita kaji S-nya di sini sekarang. Nah, itu ya. S-nya di kiri sini, berarti itu sama saja melingkar. Berarti ini arahnya keluar di sini. Di titik sini itu arahnya keluar. Di sini arahnya masuk ya. Ini keluar tuh berarti gini. Nah, di titik P di sini ya. Ini arahnya keluar, B-nya yang di sini arahnya masuk. Nah, gitu ya. Masuk keluar, masuk keluar. Jadi dia melingkar. Kalau melingkar, berarti kita bisa nyatakan secara umum nanti vektor satuannya itu bentuknya ini, minimal I per 2 PS. Nah, ini arahnya V topik gitu ya. Karena secara umum dia melingkar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nanti kita bisa coba-coba lagi ya, Dek, ya. Gimana kalau misalkan problem kita itu adalah problem yang kita sebut dengan problem kawat melingkar ya. Nah, ini.
Ini ya. Kita coba yang berikutnya itu adalah kawat yang melingkar. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini itu adalah mempelajari perumusan-perumusan yang si Imro dapatkan waktu SMA itu dengan apa? Dengan lebih detail lagi. Nah, gitu ya. Dengan cara yang lebih dalam, dengan cara yang benar. Gitu. Tidak rumus jadi. Kalau rumus jadi ya kita nggak ada bedanya kuliah dengan SMA gitu. Itu ya. Nah, jadi ceritanya kita punya kawat melingkar nih. Nah, jadi deh. Nah, karena kita sekarang sudah mahasiswa, iya. Nah, jadi bukan waktunya fisika-fisikaan lagi. Nah, fisika yang beneran. Nah, ini ini kita punya kawat melingkar, Dek. Nah, ini ya. Jadi tak taruh di tanah, gitu ya. Nah, di sini jari-jarinya R, gitu ya. Nah, kawat melingkar berjari-jari R ini, kemudian nanti kita akan ya kita aliri arus juga tentu saja. Kita aliri arus ya. Nah, ini aliri arus. Nah, ini ya. Sehingga arusnya muter sini, ini ya. Nah, itu. Kemudian kita ingin mencari ya medan magnet di sini. Nah, itu ya di titik P di sini. Tuh, ya. Nah, tentu saja kamu bisa ambil elemen arusnya di titik manapun. Nah, saya boleh ambil di sini boleh ya. Ini dia. Nah, ini kan. Kalau ini ke sini, berarti arah arusnya kan ke sana. Nah, ini ya ke sana, berarti arah diel aksennya itu juga ke sana. Diel aksen itu arah arusnya nih. Berarti kita ambil juga arah dari R topinya itu ke sini. Itu ya. Ini vektor satuannya. Nah, ini ya R topinya. Itu ya. Dan kita ambil juga sudut tetanya di sini. Ini. Nah, kemudian ini ya. Ini tetanya itu di sini nanti. Nah, tetanya di sini ya. Ada dua macam tetanya. Itu ya. Nanti kamu bisa lihat deh sekarang deh. R topinya itu kan sebenarnya kalau secara perumusan ya itu sama dengan vektor R-nya itu sendiri nah, dibagi dengan panjang dari vektor R-nya itu. Ini ya secara perumusan vektor satuan ya. Kenapa ini kita treatment secara berbeda dari sini? Karena dari kawat berhingga karena memang sebenarnya kajian kita ya sedikit lebih kompleks saja deh. Nah, itu ya. Oke. Nah, dari sini gitu ya. R R vektornya, berarti R vektor itu kan sama dengan ya sama dengan panjangnya, gitu ya. Berarti ini vektornya gitu loh. Jadi ini vektornya kan begini. Nah, ini kan. Ya, jadi sebenarnya fisika itu nggak susah. Yang susah itu matematikanya. Nah, dia ini tuh, tuh ya. Nah, kita tetanya ambil yang mana ini? Tetanya boleh ambil yang itu. Nah, sebentar. Aku tuh kok lebih srek ya. Kok aku tuh lebih srek ambil tetanya tuh yang ini ya. Nah, sebentar ya. Oke, ini ya. Kita ambil aja tetanya di sini deh. Nah, ini ya. Tuh ya. Nah, berarti di sini ini R ini itu adalah eh, ini itu adalah apa namanya istilahnya panjang vektor R-nya. Nah, ini ya petanya kan di sini. Kalau diproyeksikan ke sumbu X, berarti ini R vektor minus ya, karena ke kiri ya. Cos theta, ya ini panjang vektor R-nya, proyeksikan ke situ jadi sin theta. Gitu ya. Maka di sini vektor R-nya itu sendiri, nah, itu ya, itu sama dengan ini ya, min panjang vektor R cos theta pada arah X tambahkan panjang vektor R sin theta pada arah apa, Dek? Pada arah Y. Nah, itu ya. Oke. Kita istirahat dulu ya, karena ada azan. Bentar, Dek.
Oke, iya, lanjutkan ya. Nah, terus, itu ya. Nah, terus dari sini, nah ini panjang vektor R-nya itu apa? Nah, panjang vektornya ini, R-nya ini ya adalah R itu sendiri ya. Nah, di sini cos theta, ini X, panjang vektor R-nya itu ya R itu sendiri, sin theta. Nah, bukan satu ya, yang satu itu yang ini. Nah, ini baru satu, itu panjang vektor satuan. Nah, sedangkan yang bawah ini, panjang vektor R-nya ini, itu ya, kalau kita cek ya, Dek, ya, panjang vektor R-nya itu adalah, ya adalah R itu sendiri. Yang mana itu, Mas? Nah, ini, di Ibrahim tandai dulu. Nah, ini kan tingginya itu adalah Z ya. Tapi kalau kita lihat secara segitiga, secara Pitagoras itu kan berarti kan sama dengan akar ini ya. Akar apa itu? Yaitu jari-jari kuadratnya tambahkan Z kuadratnya. Itu kan secara Pitagoras seperti itu. Maka dari sini kita punya sekarang ya panjang dari besar dari vektor satuannya itu sama dengan ini, yaitu ini ya, yaitu min R cos theta. Ini R-nya juga bisa diganti sih sebenarnya, tapi kita tuliskan dulu aja ya. Arah X tambahkan R sin theta pada arah Y. Nah, ini dibagi dengan panjang vektor R-nya. Nah, itu kan gini ya, seret. Gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nih, tuh. Oke. Tuh ya, tandai dulu. Tuh ya, ini bisa dicoret sih di Indro. Ini ya, coret aja. Di. Nah, ini ya. Ini, jadilah seperti ini. Gitu ya. Oke. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah DL-nya cuma di situ? Kan harusnya muter ya, dia. Nah, sewaktu-waktu dia juga bisa terorientasi ke sini kan? Nah, ini ya. Nah, ini kan terorientasi ke sini juga. Sewaktu-waktu kan ya. Nah, berarti kan muternya ke sini, bisa ke sini. Nah, ini kan DL aksen gitu ya. Nah, itu. Nah, artinya maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu adalah nanti kalau kita eh, bisa bahas ini pada masing-masing titik ya. Nah, itu artinya nanti itu ada suatu vektor yang bisa kita cancel ya. Nah, itu yang bisa bisa kita cancel deh istilahnya. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, sorry, DL aksennya ini juga kita perlu perlu kaji juga ya. DL aksennya itu kemana? Nah, ini ya. Nah, itu nanti pertanyaannya di titik sini. Nah, ini ya di titik sini. DL aksennya ini. Itu pertanyaannya. Itu ya. Oke. Nah, DL aksen. Vektor DL aksennya. Nah, ini ya. DL aksennya itu kan sama dengan, nah, itu orientasinya kita harus tahu tuh orientasinya kemana itu waktu dia di situ. Nah, itu ya. Nah, coba kita cari dulu DL aksennya. Nah, ini. Itu ya, sebentar. Itu ya, DL aksennya ya sama dengan kelilingnya itu ya, keliling dari lingkarannya itu. Nah, itu kan arahnya masuk ya. Nah, arahnya itu kan masuk. Nah, kalau kita cek ya, perhatikan di sini DL aksen itu arahnya masuk ya, masuk bidang ya. Nah, itu set topi. Nah, ini.
Nah, berarti kalau kita gabungkan ya deh nanti ya, DL aksen, nah ini crosskan dengan R cacingnya, di sini sama dengan dia. Yang pertama, dia kena ke ini, cos theta, ini min Z. Ini ya, min, berarti kan min Z cross X, yang satunya tambahkan ini, tuh ya, ini kan, tambahkan, ini kan DL aksen ya. Nah, di sini. Itu tambahkan dengan yang sin theta, ya, ini min Z cross cross Y. Nah, iya. Nah, jadi, nah ini. Tapi di sini coba perhatikan dulu baik-baik ya. Nah, ini ada suatu masalah ya. Karena di sini kita perlu ambil juga DL aksen yang di sini. Nah, pada arah sini nih. Ya, waktu kita ketika arusnya ke bawah, gitu ya. Dan tetap meskipun arusnya ke bawah, medan magnet yang kita cari adalah di titik P di sini. Nah, di sini kan. Nah, ini ya. Ini pada jarak R di sini. Nah, gitu kan ya. Gitu. Nah, ini R topinya tetap ke sana. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada situasi ketika DL aksennya itu menuju ke kita, gitu ya. Nah, itu kita bisa ambil eh, dua sisi nanti ya. Nah, dua sisi. Tapi dengan arah R, R, R topi yang tetap sama, gitu ya. R vektor yang tetap sama, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini kita bahas itu dulu. Nah, di sini, ini kan min ketemu min kan plus ya. Berarti di sini sama dengan cos theta, di sini Z cross X, di sini DL aksen, tambahkan sin theta, ini kan min Z cross Y. Min Z cross Y itu kan, Z cross Y sendiri itu kan adalah minus X ya. Tapi ini minus kali minus ya positif. Nah, ini ya. Nah, kita tuliskan dulu. Ini gini aja deh. Nah, ini ya. Min, ini Z cross Y. Ini ya. Ini kan minus X. Nah, ini. Z cross X itu adalah, eh, Z cross X itu adalah X, Y, Z. Z, X, Y, Z. Z cross X adalah Y ya. Nah, itu. Tuh. Berarti ini hasilnya adalah di sini cos theta. Cos theta apa itu? Cos theta del aksen pada arah Y, itu min-min plus ya. Plus sin theta pada arah X itu, ini DL-nya lupa lagi deh. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini. Tuh. Nah, ini ya. Nah, tapi deh, ini kita perlu ambil ketika DL-nya seperti ini ya. Ketika dia ke bawah ya. Nah, itu orientasinya bagaimana kira-kira? Kalau itu ke bawah. Berarti nanti itu ada variabel yang eh, sedikit sedikit beda ya kalau itu ke bawah ya. Nah, itu. Tapi yang jelas dari sini, meskipun orientasinya seperti itu, nanti itu ya arah R arah R topi ketika di sini ini beda. Nah, ini ya, arah R topi di sini itu beda dikit. Itu ya. Yang satunya ke sana, yang satunya ke sana. Nah, itu ya, Dek, ya. Nah, ini tetanya berarti di sini ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita bahas kasus yang kedua, Dek. Nah, ini kita akan perlihatkan gitu loh maksud saya. Nah, ini tadi itu kita bahas ketika di titik satu ya. Titik satu, di sini titik dua. Itu ya, arah arus dua. Nah, ini ketika di titik satu. Nah, ini ya. Ini saat di titik satu. Nah, sekarang kalau kita bisa perjelas saat di titik dua, nah itu berarti kan sebenarnya yang kita bahas di sini hanya kita memodifikasi dari R vektornya, R cacingnya saja kan. Nah, itu ya. Berarti R cacingnya di sini, R cacing topinya di sini. Ini ingat ya, sekarang X-nya ke kanan kan ya, ke kanan ya. Berarti kan itu kan jadinya R cos theta, di sini positif X yang pertama. Yang kedua, Z-nya kan ke atas kan. Satunya ke atas, ini kan ke atas, ini kan ke kanan. Berarti kalau dia ke atas, berarti di sini R sin theta pada arah Y. Itu ya. Nah, itu. Oke.
Nah, jadi perbedaan yang itu ya, sorry, yang perbedaan yang signifikan tuh hanyalah di situ. Ini ya, cos theta dan sin theta. Nah, ini ya. Nah, tapi kita cek dulu ya. Oke ya. Nah, DL-nya tadi yang ini, DL-nya itu kemana tadi? Ke bawah ya. DL-nya itu ke bawah. Sorry, menuju kita, ya, menuju kita. Berarti kalau misalkan dia menuju kita, itu kan DL aksen, itu ya, pada arah Z, gitu ya, positif Z. Nah, ini. Jadi kalau kita misalkan ini kita, apa namanya, eh, apa itu namanya, kalau kita kalikan ya, Dek, ya, ini Z, sorry, R cacing, ini ya, di sini, berarti kan nanti ini, tinggal kita kalikan aja. Ini, oh sorry, ini R-nya sudah habis ya. Ini habis, ini habis. Nah, kita mengacu pada rumus yang ini. Nah, berarti itu nanti ini tinggal kita tuliskan aja cos theta dl aksen di sini z cross x ya. Yang satunya itu tambahkan sin theta dl aksen karena cross kan. Ini z cross y. Nah, itu ya. Z cross x itu sama saja. Itu y ya. Nah, ini kalau z cross y itu adalah minus x. Nah, gitu ya. Maka di sini kita punya cos theta dl aksen pada arah y ini min sin theta DL aksen pada arah X topi. Jadi sebenarnya deh, apa poin yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa di setiap titik ya, ini di sini dengan di sini, di sini dengan di sini, itu pada arah X-nya itu saling meniadakan deh. Yang ini kan plus ya, ini minus ya, ini saling cancel gitu ya. Jadi bisa kita katakan nanti ini ya, total dari vektor dl cross r topi di setiap titik itu kita cukup mengambil saja arah y-nya, tidak usah dituliskan dua kali ya. Jadi arah yang hidup itu adalah arah ini saja gitu ya, cos theta dl aksen y. Nah, gitu ya, itu ceritanya ya di Imro ya, biar kita tahu kenapa, karena x-nya itu saling saling meniadakan di setiap titik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Maka kalau kita substitusikan ke hukum Biot-Savart, nah ini ya, ini tadi persamaan berapa nih, Dek? Nah ini ya, ini persamaan. Ini lupa nih, Imro. Tadi persamaannya nomor berapa? Nomor 6 ya. Ini nomor 6 gitu ya. Nah, nomor 6, Imro masukkan ke mana? Nah, masukkan ke hukum Biot-Savart. Gitu ya. Nah, nah, hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart tadi kan gini. B, mu 0 I per 4 pi ya. Integral dl aksen cross r. Nah, ini dibagi dengan r kuadrat ya. Nah, ini kamu masukkan saja u 0 i per 4 pi. Hasil dl aksen cross r tadi kan hasil efektifnya kan itu ya. Itu hanyalah cos theta dl aksen y ya. Nah, cos theta dl aksen pada arah y. Dibagi apa tuh? Dibagi r kuadrat ya. Nah, di sini kan theta-nya kan variabel tetap ya. Nah, ini kan theta dan r-nya itu sama-sama variabel tetap. Variabel tetap maksudnya bagaimana di Imro? Maksudnya dia itu tidak berubah gitu ya. Tidak kita permainkan sebuah titiknya kan di sini tetanya kan yang tetap di sini ya. Nah, meskipun dia diputar-putar dimanapun titiknya di sini tetanya tetap tetap. Yang beda itu saat di sini hanyalah kelilingnya saja yang bermain del aksen gitu ya. Dan r kuadratnya itu kalau kita ambil segitiganya di Imro, nah di sini ya segitiganya dari sini itu ya. Nah, segitiganya di sini, ini kan R, ini Z, ini R ya. Berarti R kuadratnya kan secara Pythagoras kan gini.
Z kuadrat tambahkan R besar kuadrat kan. Maka ini menjadi mu 0 I per 4pi ya. Nah, itu kan cos tetanya bisa kamu keluarkan ya. Cos tetanya, tetanya di mana tadi? Di sini kan. Berarti kan cos theta ini bisa kita keluarkan ya. R kuadratnya itu adalah Z kuadrat tambah R besar kuadrat, sisa integral del aksen. Del aksen itu kan kalau kita ambil elemen panjangnya di sini, tapi kalau kita ambil del aksennya itu seluruh lingkaran ini, itu kan sama dengan keliling lingkarannya. Berarti sebenarnya ini itu adalah suatu keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran yang berjari-jari, berjari-jari apa? Jari-jari R besar, itu ya. Ini 2 PR. Nah, ini sebentar. Tuh, ya. Dan cos tetanya ini apa nih? Cos tetanya nih. Cos itu apa? Samping dibagi miring ya. Sampingnya itu R, miringnya itu R. Cacing ini ya. Ini R cacing itu apa, deh? Ya akar ini. Akar dari apa itu? Z kuadrat plus R kuadrat kan? Nah, jadi kalau kamu gabungkan di sini, mu 0 I per 4 pi, cos θ-nya itu adalah, ada R-nya ya, tuliskan saja. Ini cos θ-nya tadi apa? Akar Z kuadrat plus R kuadrat. Nah, lalu ini masih masih ada seper Z kuadrat plus R besar kuadratnya ya, Dek, ya. Nah, ini integral, oh integralnya sudah habis ya. Kalikan dengan 2pi R, gitu ya. Nah, itu. Nah, gitu ya, Dek, ya. Ini tinggal kamu dapatkan aja. Oh, sorry. Tadi ada vektor satuannya ya. Lupa lagi nih, Dek. Y, ini Y. Nah, ya. Ini bisa kamu cancel ya. Ini 2, 2, 1, ini 2 gitu ya. Nah, berarti di sini medan magnet pada titik B bagi kawat melingkar, di sini itu adalah apa, Dek? Mu 0 I per 2 ya. Nah, ini R dikalikan R ya. Itu adalah apa? R kuadrat. Nah, ini. Ini kan pangkat setengah. Ini pangkat satu. Berarti kan kalau pangkat setengah ditambah pangkat satu berapa? Jadinya 3 per 2. Ini ya. Ini. Itu. Ini ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini kita tuliskan dengan persamaan 7 gitu ya. Nah, ini adalah medan magnet pada titik Z. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil deh, bagaimana kalau misalkan kita ambil di pusat? Nah, di sini. Nah, di pusat ya, di pusat lingkaran di sini. Apa yang terjadi di Imro? Berarti kan tidak punya ketinggian kan? Ya, kalau kita ambil di pusat lingkaran, gitu ya, di pusat lingkaran, nah itu artinya apa? Kalau di pusat lingkaran, artinya Z-nya ya nol, tidak ada ketinggian dong. Nah, maka dari sini B-nya masukkan saja mu 0 I per 2, di sini kan R besar kuadrat ya. Nah, ini itu Z kuadrat plus R kuadrat. Z-nya 0 kan? Berarti kan 0 kuadrat plus R kuadrat tambah 3 per 2 ya, arah Y. Nah, berarti di sini mu 0 I per 2, ini R besar kuadrat, jadi R kuadrat tambah 0 ya, R kuadrat. Ini jadinya R pangkat 3 kan? Ini coret, coret ya. Ini B, ini ya. Ini mu 0 I per 2, ya. Nah, ini per R. Nah, ini jadilah perumusan medan magnet pada pusat lingkaran. Nah, ini adalah rumus yang di Imro dulu pakai ketika SMA. Tuh. Jadi itu beda belajar anak S1 sama SMA gitu ya. Lebih susah Mas. Ya memang itu. Kalau mau gampang ya SMA kita. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari penerapan hukum Biot Savart ya pada setiap apa namanya? Setiap kasus gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, tentu saja masih banyak kasus yang nanti kita bisa pelajari ya. Kalau di SMA itu kan ada solenoida gitu ya. Nah, itu ada solenoida juga. Nah, ada juga apa lagi?
toroida gitu ya. Nah, kalau kita bahas nanti jadinya banyak ya kalau kita bahas ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, nanti yang kita bahas juga perlu ini. Kita juga bisa bahas bagaimana perilaku dari ini menggunakan hukum ampere gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, nanti kalau solenoida bisa kamu pelajari secara manual kali ya, atau saya contohkan ya. Nah, ini nanti ini. Untuk yang solenoida gitu ya. Solenoida itu kan ini. Ini kalau kalau kuantum itu ini susahnya belajar kuantum ya. Yang itu matematikanya itu lebih lebih banyak ya. Makanya kalau kita ini sekarang kita sudah 1 jam 17 menit ya. Tadi sebenarnya tadi ada error sedikit ketika aku bahas. Anggap saja 1 jam 10 menit ya. Itu kalau misalkan Medan TRK itu bacotku lebih banyak ceritaku. Halamannya lebih sedikit. Ini 6 halaman. Jadi di 1 jam 17 menit itu kalau kalau TRK masih 6 halaman, kalau di Quantum sudah berhalaman-halaman, 8 mungkin ya. Karena memang banyak matematikanya. Kalau ini lebih banyak ceritanya. Ya, itulah ya. Solenoida, Dek. Nah, tuh. Solenoida itu pernah kamu bahas ya di SMA ya. Jadi ini ada sekumpulan lilitan kawat-kawat gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, tentu saja ini kita ambil jari-jarinya, katakanlah jari-jarinya R besar gitu ya. Nah, ini kamu dengarkan, nanti saya keluarkan. Nanti bahan puasnya nggak semua materi kok, tenang aja. Nah, sisanya itu saya kasih di kuis kamu deh, di kuis yang tugas saya kasih. Nah, jadi materi yang dikeluarkan di tugas sama kuis itu nggak saya keluarkan di ujian. Nah, solenoida itu gini, ini kita lilitkan suatu solenoida itu dengan suatu apa namanya kawat berarus. Nah, gini ya, ini dililitkan deh, dikasih arus gitu ya. Nah, ini itu. Ini arusnya katakanlah arusnya itu adalah arus I gitu ya. Nah, itu ya. Ini arusnya arus I. Nah, solenoida ini punya panjang sorry. Ya, ini punya sepanjang L gitu ya. Nah, di sini. Itu ya. Nah, di situ pertanyaannya, nah, oh ya, kita juga harus ingat ya bahwa solenoida ini punya sebanyak N lilitan. Nah, terdapat sebanyak lilitan sebanyak N, ya N besar gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ada 1 lilitan, 2 lilitan, 3 lilitan, sampai 100 lilitan, itu sebanyak N gitu ya. Kita kan tidak bahas secara berhingga. Gitu. Kita tidak bahas secara ada nilainya, kita buat dalam bentuk abstrak N besar. Nah, pertanyaannya adalah, nanti berapa atau tentukan medan magnet pada sini ya, titik P di sini. Nah, ini gimana nih? Kita disuruh nyari di situ. Nah, tentu saja nanti ini kita bisa bahaskan ya, eh, berapa medan magnet di pusat, di ujung, gitu ya. Itu penting, Dik. Nah, maka kalau kita pertanyaannya di sini, berapa medan magnet di sini, di titik P di sini. Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, dari sini, itu ya, pastinya nanti kita tandai dulu ya, eh, dalam variabel sudut saja ya. Nah, di sini pertama, kita bisa ambil, nah, ini ya, ini saya kopas dulu ya, Dik ya. Nah, ini, nanti itu bisa kita ambil, ini ya. Nah, variabelnya, nah, dari sini, kita ambil ujung sini, kita ambil dari ujung ke ujung. Nah, sama kayak kawat tak hingga tadi. Ini ya, ini theta satu. Nah, ujung yang satu kita ambil saja dari sini deh. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Katakanlah ujung di sini itu adalah theta 2. Nah, gitu ya. Nah, bahwa sebenarnya variabel theta satu dan theta 2 itu bervariasi dari ujung satu ke ujung yang lain. Makanya enaknya kita ambil saja satu pias ya. Kita ambil ibaratkan kamu bisa bayangkan ini adalah kentang ya, kentang yang bentuknya silinder ya, kentang kentang goreng, kentang yang mau dipotong-potong sama orang tua kita itu. Nah, kita potong
potong satu bagian aja dulu. Nah, ini ya. Nih, tuh ya. Nah, ini. Tuh. Nah, kan ini kan ada banyak lilitan, deh. Ada banyak lilitan satu, lilitan dua, lilitan tiga. Nah, kita ambil saja salah satu ya, Dek Ibro ya. Nah, kita ambil aja salah satu, deh. Nah, ini ya. Straight. Kita ambil di sini saja. Straight. Nah, ini ya. Nah, kita ambil salah satu gini. Ah, irisan kentangnya segini. Itu ya. Nah, berarti sekarang kalau ini ambil titik P itu di sini, bahwa variabel theta itu adalah variabel variabel yang kamu potong-potong di sini. Nah, gini ya. Nah, sekarang ceritanya, ya, ceritanya apa di Imron? Nah, jadi ceritanya sekarang variabel theta ini itu bermain dari ujung sini, theta satu ke theta 2 di sini. Nah, ujung ujung sini, ujung sini. Jadi ceritanya kita sedang mengambil irisan-irisan kentang di sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi kamu bisa bayangkan ya, kawatnya itu rapet deh. Kawatnya itu rapet. Rapet gitu ya. Rapet, rapet. Bisa kamu bayangkan ya, kayak celengan tabunganmu, kamu ilitkan pakai tali. Nah, rapet talinya. Jadi kan seolah-olah dia membentuk melingkar gini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang ini sudah membentuk suatu tebal ya, karena ini kan kentang, loh, kentangnya tipis ya. Berarti ini katakanlah ya, kita pun cuma mengambil kentang ya sebanyak DZ bagian ya, kita hanya mengambil bagian kentang DZ dari kentang sebanyak L gitu ya. Nah, ini itu ya. Ini bisa kamu bayangkan ya, DZ per L. Ini itu adalah bagian yang kita ambil gitu ya. Nah, ini bagian yang kita ambil, kentang yang kita ambil gitu ya. Nah, jadi kita hanya mengambil, kalau misalkan kentangnya itu 1 meter, kita ambil 5 senti, berarti kita ambil 5 senti per 1 meter. Mana ada kentang 1 meter ya? 5 senti per 10 senti gitu ya. Kita ambil setengahnya. Kalau kita ambil kentangnya 2 senti, berarti kita ambil 2 senti dari 10 sentimeter gitu misalkan. Jadi kita hanya mengambil DZ dari L kentangnya. Nah, ini ya, L-nya itu mana, Mas? Nah, itu ya, L-nya itu ini deh. Ini ya, ini L-nya. Itu ya. Itu sebanyak sepanjang L. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi ini kalau kamu lihat di Imro, ini tuh sama dengan bentuk kawat melingkar, ya. Kawat melingkar yang sekarang arusnya cuma terdistribusi segini saja. Nah, ini arusnya tuh cuma terdistribusi segini saja arusnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan kawat melingkar, tadi kan kita punya, jadi ini sama kayak kawat melingkar deh. Cuma dengan arus yang sudah kita batasi. Kalau kawat melingkar itu arusnya adalah I, berarti deh nanti kalau ini pada kita ambil satu lilitan, ya kan ambil ambil kita ambil satu lilitan apa namanya itu ya, kita ambil apa istilahnya, kok satu lilitan, sorry, kita ambil untuk n lilitan ya, ya kalau melingkar dengan arus I, kalau kita ambil n lilitan ya dari ya dari dz per L bagian ya, berarti sekarang arusnya itu bisa kamu tuliskan jadi seperti ini deh. Ini N dikalikan dz per L. Ini ya, NI. Karena di sini ada arus ya. Arusnya berubah jadi seperti ini. Nah, ini ya, berarti ini I, N per L, ini ya, ini dikalikan di dz. Iya. Nah, itu ya. Kita cuma ambil itu arusnya itu sebanyak itu saja. Cukup gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Itu ya. Jadi arusnya itu memang terdistribusi sepanjang L. Gitu ya. Tapi sekarang kita eh, kumpulkan itu dari dz per L bagian. Nah, itu ya.
Karena kan dz per L-nya itu kan dz per L itu kan ada n bagian deh. N. Ada satu bagian, dua bagian, tiga bagian gitu ya. Nah ini. Nah jadi ini kalau misalkan kita ambil sebanyak n, gitu ya, kita ambil sebanyak n, tapi di sini n dz per L gitu ya. Nah ini untuk sebanyak n gitu ya. Gitu. Itu ya. Artinya apa? Di Imral kita bisa ubah ya perumusan di sini ya, perumusan kawat melingkar ini dengan rumus yang baru deh. Nah ini kita kita ubah aja di sini. Mana yang kita ubah mas? Yang kita ubah bagian i-nya aja dong ya. Yang kita ubah itu yang mana? Bagian ininya kan? I-nya kan? Nah, itu ya. Sebentar. Ini saya tes dulu. Itu ya. Nah, ini. Yang kita ubah adalah bagian i-nya. Nah, maka dari sini kalau begitu ini B itu mu nol, I-nya tak taruh belakang ya. Ini per 2, ini kan R kuadrat dibagi dengan Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2 kan. Nah, I-nya jangan lupa itu berubah jadi apa? Ini I, N per L, ini D, DZ. Nah, gitu ya. Artinya sekarang kalau misalkan di sini ada diferensial, berarti ini kita harus nyatakan dalam notasi integral dong. Gitu ya. Nah, ini. Berarti di sini D. Nah, ini yang nggak ada kaitannya sama Z kita keluarkan ya. Yaitu mu nol I N per 2L gitu ya. R kuadratnya kita keluarkan juga, nggak masalah. Nah, di sini kita punya ini DZ ya. Nah, di sini per, per apa itu? Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, sekarang kita harus selesaikan ini, integral ini. Nah, bagaimana ini cara mengintegralkan ini? Gitu ya. Nih, itu ya. Oke. Nah, dari sini deh. Nah, itu ya. eh ini ya, seperti biasa ya, ini ada segitiganya lagi dan jangan dan kita belum tentukan jaraknya ya. Kalau ini DZ, berarti ini jarak segini segini itu Z gitu ya. Nah, ini berarti kita punya segitiga ini. Nah, ini itu R. Nah, artinya segitiga di sini bisa kita gambarkan lagi di sini ya. Nah, ini segitiganya. Ini ya. Nah, ini tetanya kan di sini tadi, Dek. Ini R, ini Z. Nah, ini ya. Tuh. Nah, coba kita lihat gambar ini. Nah, kita ambil aja sisi yang tanpa sisi miring ya. Nah, ini berarti ini kita ambil tan ya. Tan itu kan depan dibagi samping. Depannya theta itu adalah R, sampingnya adalah Z. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil R-nya sama dengan Z tan theta ya. Nah, berarti kalau kita turunkan di sini, sorry, kita ya, turunkan ya Z terhadap theta ya. Nah, ini sahabat ini. Tapi Z-nya itu kan sama dengan R per tan theta ya. R per tan theta kan sama dengan R kotangen theta ya. Nah, jadi kalau kamu turunkan Z terhadap theta, turunan kotangen itu apa? Eh, Kosekan kuadrat ya. Minus kosekan minus R kosekan kuadrat theta ya. Maka dz-nya di sini sama dengan minus R kosekan kuadrat theta d theta gitu ya. Tujuan kita tuh mau mengganti ini loh. Nah, dz sama z-nya di sini. Itu ya. Nah, ini. Terus di sini ada variabel ini ya. Kita jangan lupa juga variabel z kuadrat plus r kuadrat di situ. Z kuadrat plus R kuadrat ya, pangkat 3 per 2. Nah, ini. Bagian yang bawah ini. Nah, berarti dari situ, Z kuadrat berarti kan R kuadrat, totangan kuadrat theta ya, tambahkan R kuadrat. Pangkat 3 per 2 kan? Nah, berarti ini R kuadratnya dikeluarin ya. Nah, ini ya, keluarin aja deh. Nah, pangkat 3 per 2 gini ya. Nah, sisanya, totangan kuadrat theta plus 1 pangkat 3 per 2 kan? Ini coret-coret ya. Berarti di sini R pangkat 3, totangan kuadrat plus 1 itu hasilnya apa? Totangan kuadrat plus 1 itu kosekan kuadrat ya. Kosekan kuadrat.
Sekan kuadrat theta, di sini pangkat 3/2 kan, dicoret-coret, berarti di sini jadinya R pangkat 3 kosekan pangkat 3 theta. Jadi gitu ya. Nah, sekarang ya sudah, masukkan ke integralnya ya. Nah, kita tandai ya, ini persamaan 9 gitu ya. Nah, ini persamaan 9, ini eh, persamaan 10, ini persamaan 11 ya. Nah, nanti kita masukkan di 10 dan 11, kita masukkan ke persamaan 9 ya. Nah, di situ. Itu ya, kalau kamu masukkan deh, ya sudah, berarti jadinya B, itu ya, mu 0 INL, mu 0 IN R kuadrat per 2L ya. Nah, ini ya, kalikan apa itu? Integral DZ ya. DZ-nya apa tadi? DZ-nya itu kan persamaan 10 ya. Nah, itu persamaan 10 yaitu minus ya. Minusnya saya keluarkan. DZ-nya tadi adalah ini min R kosekan kuadrat theta d theta kan dibagi apa itu? Yang bawah itu adalah R pangkat 3 kosekan pangkat 3 theta ya. Nah, ini coret ya, pangkat 2 sisa pangkat 1. Kosekan itu kan sepersin ya, Dek, ya. 1 per apa ini? 1 dibagi kosekan. Kosekan itu kan sepersin ya. Berarti di sini 1/sepersin. Nah, berarti ini hasilnya sin ya. Nah, ini coret ya. R pangkat 2 kali R pangkat 3. R kan R pangkat 3. Habis kan? Maka dari sini sisanya minus mu 0 I N per 2L. Ini integral sin theta d theta ya. Nah, gitu. Tetanya tadi jalan dari mana, Dek? Dari theta 1 sampai theta 2 ya. Nah, ini kebetulan integral sin itu kan min cos ya. Berarti kan di sini min mu 0 IN per 2L. Ini adalah min cos ya. Theta dari theta 1 sampai theta 2. Min kali min positif ya. Berarti di sini mu 0 IN per 2L. Di sini cos theta 2 dikurangi cos theta 1. Gitu ya. Nah, ini adalah rumus mencari medan magnet pada titik P. Gitu ya. Nah, ini. Tuh ya. Tuh deh. Nah, iya. Oke. Nah, nanti kamu bisa cari deh ya. Nah, bisa kamu cari. Kalau misalkan nanti kita butuh ya, jadi perhatikan lagi gambar yang di sini. Nah, biar kita nggak bingung ya. Nah, kita tuliskan dulu ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini deh. Ini ya. Nah, ini. Nah, kita ingin ini itu bagaimana kalau misalkan P-nya itu sekarang ada di pusat. Ya, di pusat solenoida. Ya, kalau P-nya di pusat, berarti nanti theta satunya ini di mana? Theta satunya ini sebesar pi ya. Sebesar 1 derajat kan? Nah, ini ya. Ini theta satunya berarti kan ini membesar hingga 1 derajat. P-nya di pusat. Berarti solenoidanya itu memanjang. Sangat panjang sekali ya. Gitu ya. Nah, ini. Dan theta 2-nya ini sama dengan mendekati nol ya. Nah, itu. Kalau dia mendekati nol, deh, berarti ini nanti persamaan berapa tadi ini? Ya, ini kita sebut persamaan 12 ya. Maka persamaan 12 ini nanti menjadi bagaimana? Nah, itu ya. B-nya nol I per 2 ini N per L di sini ya. Cos theta 1. Cos I dikurangi cos 0 ya. Nah, ini ya. Oh, sorry. Kembali. Cos 0 dikurangi cos pi ya. Cos 0 kan 1. Cos pi itu kan min 1. 1 kurangi min 1, min 2 ya, Dek ya. Lalu dari sini, B di pusat itu kan jadinya 1 kurangi min 1, 2. 2 bagi 2, habis ya. Berarti di sini mu 0 I N per L. Gitu ya. Ini kalau misalkan di pusat solenoid
tidak, itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan nanti P-nya itu ada di ujung, gitu ya, ujung solenoida, itu ya. Ini, ini taruh di sini. Nah, ini berarti kan theta satunya mendekati berapa? 90 derajat kan? Itu ya. Ini theta satunya mendekati 90 derajat dan theta duanya tetap nol ya. Tapi nanti persamaan 12 nanti jadi bagaimana nih? Nah, itu ya. Maka ini B, I nol, I N per 2L cos theta, theta 2 nol ya. Berarti dikurangi cos pi per 2. Cos nol berapa? Cos 90 berapa? Cos nol 1, cos 90 nol. 1 dikurangi nol 1 ya. Berarti ini di sini B, I nol, I N per 2, 2L. Ini ya. Nah, kadang-kadang di buku-buku itu ditulis ya, kalau misalkan eh, jumlah lilitannya itu N per L itu ditulis N kecil, nanti ini bisa ditulis gini, mu 0, N dikalikan I. Nah, ini ya, ini mu 0, N I per 2. Nah, iya, nanti bisa ditulis seperti itu deh. Gitu ya. Oke, nah, itu ya. Nah, seperti itu deh. Oke, itu ya. Oke, kita itu dulu ya. Nah, sebentar, ini kok agak ke bawah ya. Nah, ini kenapa ini ke bawah ya, deh ya? Sorry, sorry, sorry. Nah, ini. Nah, oke, nanti kita mulai lagi jam 16.15 ya. Nah, ini biar kita sholat asar dan makan-makan dulu ya. Nah, ini tuh. Oke, ya sudah, itu dulu ya. Nanti nanti saya upload rekamannya. Oke ya, kita mulai lagi jam 16.15. Jangan jangan terlambat tolong ya. Jangan lupa sholat dulu.